Halo, selamat pagi Mbak Dela. Pagi Mbak, Wah, senang sekali nih bisa bertemu kembali Mbak Dela pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Mbak Dela? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, Alhamdulillah ya, baik. Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan dari minggu lalu ya Mbak. Saya ulas sedikit mengenai apa yang sudah kita diskusikan di pertemuan minggu lalu. Jadi Mbak Dela udah bercerita bahwa Mbak Dela sedang merasa di posisi stres dalam perkuliahannya ya, kurang lebih 1 bulan terakhir ini, yang dimana Mbak Dela merasa kelelahan, capek, bingung gitu, terus merasa kosong, hampa, moodnya juga jadi nggak bagus gitu, tepatnya kehilangan motivasi. Dan ini semua disebabkan karena tugas yang menumpuk dan juga pengumpulan pengerjaannya itu semua hampir berbarengan gitu. Ya, Mbak. Iya benar Mbak. Oke, baik. Jadi, tadi Mbak Dela bilang ya, kemarin Mbak Dela bilang ya kalau eh, Mbak Dela semenjak mendekati UAS, tugas-tugas jadi menumpuk dan juga nggak apa ya, terkadang pengumpulan deadline-nya itu tuh bersamaan. Sebelumnya kejadian ini tuh udah sering terjadi ketika mendekati UAS, apa enggak menurut Mbak Dela? Iya Mbak, jadi kayak hampir setiap semester gitu ya, kalau mendekati UAS itu pasti akan banyak tugas akhir yang dikasih sama dosen. Mm-mm. Kalau gitu, kira-kira nih pemberian tugasnya itu udah eh, mendekati waktu deadline-nya atau lama jauh sebelum waktu deadline-nya dikasih? Kalau dikasihnya udah lama sih ya Mbak, tapi kenapa saya nggak ngerjain tuh karena saya tuh nggak bisa mikir gitu. Nggak bisa mikir ngerjain tugas tuh kalau misalnya nggak deket sama waktu deadline-nya gitu Mbak. Oke, baik. Mbak Dela bilang kalau eh, Mbak Dela tidak bisa menyelesaikan tugasnya, nggak bisa mikir kalau belum mendekati waktu deadline-nya ya. Tapi jika pengumpulan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan, deadline-nya itu Mbak Dela malah merasa capek, jenuh, karena stres dan nggak tahu mau mulai dari mana mengerjakannya. Iya sih Mbak. Nah, karena itu juga Mbak, saya tuh kayak emang sering nunda-nunda pekerjaan itu. Saya susah sendiri sebenarnya, tapi kayak udah kebiasaan gitu loh Mbak, udah biasa kayak gitu. Oke, baik. Mbak Dela udah tahu kalau menunda-nunda pekerjaan nanti pasti akan membuat Mbak Dela susah sendiri gitu. Lalu kenapa Mbak Dela masih tetap melakukannya? Karena kan tadi saya juga udah bilang ya Mbak ya, karena saya itu udah kebiasaan gitu loh sama sebelum-sebelumnya, saya juga kayak gini gitu. Susah loh Mbak buat mengubah kebiasaan itu, dan dulu tuh juga saya kayak gini. Cuman dulu tuh bisa saya handle gitu, bisa saya kendalikan. Nah, saya tuh nggak bisa kendalikannya sekarang gitu loh. Sekarang nggak bisa, Mbak. Oke, baik. Saya ngerti nih, Mbak Dela. Jadi eh, memang ya terkadang ada beberapa orang tuh yang eh, sama dalam posisi seperti Mbak Dela alami sekarang gitu. Punya kebiasaan dari dulu untuk menunda-nunda pekerjaan. Karena ada beberapa orang yang mungkin sambil menunggu moodnya membaik dan mendekati deadline karena kepepet banget gitu kan, sehingga baru nih bisa berpikir dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi terkadang perilaku tersebut harus dihilangkan dalam beberapa kondisi untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Saya juga dulu seperti Mbak Dela nih waktu masih kuliah, mager banget gitu buat ngerjain tugas. Sampai ditumpuk-tumpuk terus. Tapi karena tahu akhirnya nggak bagus buat saya, gitu kan. Jadi perlahan-lahan saya ubah perilaku tersebut. Bener sih, Mbak, sebenarnya. Karena saya itu menunda pekerjaan saya, jadinya numpuk gitu ya, Mbak. Terus saya jadi stres, males. Terus akibatnya saya kehilangan motivasi buat ngerjain semuanya. Mungkin kalau saya bisa ngerjainnya lebih cepat gitu, lebih jauh-jauh hari, saya nggak bakal ngalamin hal kayak gini kali ya, Mbak.
Nah, betul Mbak Dela, betul sekali. Sekarang Mbak Dela udah tahu nih dan menyadari penyebab dari permasalahan Mbak Dela ini. Sekarang kira-kira apa nih harapan Mbak Dela ke depannya? Harapan saya mau bisa ya Mbak menumbuhkan motivasi saya lagi gitu untuk mengerjakan tugas-tugas saya saat ini ya Mbak ya. Dan sedikit-sedikit bisa lah ya Mbak merubah kebiasaan buruk saya ini. Oke, baik. Berarti kita udah sampai pada kesimpulannya nih, bahwa Mbak Dela tuh udah menyadari sebenarnya Mbak Dela karena sering menunda pekerjaan dan itu nggak baik buat Mbak Dela, sehingga Mbak Dela sedikit demi sedikit ingin mengubah perilaku Mbak Dela itu. Dan sekarang yang lebih penting, Mbak Dela berkeinginan untuk menumbuhkan lagi motivasi dalam diri Mbak Dela ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sekarang. Betul, Mbak? Benar Mbak. Oke. Nah, Mbak Dela udah tahu permasalahannya. Sekarang kira-kira apa nih yang akan Mbak Dela lakukan? Saya mau berusaha ya Mbak nyoba supaya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya itu kayak jauh sebelum deadline-nya gitu. Jadi ngerjain duluan. Oke, betul. Itu sangat bisa dilakukan ya untuk mencegah agar Mbak Dela nggak keteteran. Karena jika dikerjakan lebih cepat, Mbak Dela juga bisa nih lebih santai untuk tugas yang lainnya seperti itu. Iya sih Mbak. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih Mbak udah keteteran kayak gini gitu, saya kan udah terlanjur males Mbak buat ngerjain semuanya. Itu gimana dong? Oke, iya ya. Mungkin Mbak Dela bukan males nih, tapi bingung gitu mau ngerjainnya mulai dari mana ya, karena udah kebanyakan banget gitu. Ya nggak? Hmm, iya, kayaknya lebih tepat kayak gitu sih Mbak. Jadi gimana ya Mbak? Oke, mungkin Mbak Dela bisa nih memulai memanage, memilah yang lebih urgent dulu nih untuk dilakukan dan dikerjakan, dan bikin to-do list untuk pengerjaan tugasnya. Bisa sih Mbak bikin kayak gitu. Tapi sebenarnya saya tuh kayak mager, saya tuh udah kayak lewat batas gitu loh Mbak. Kayak mager banget orangnya. Mm-mm. Saya dulu juga pernah gitu, Mbak Dela, tapi kemudian saya berusaha menyelesaikan tugas-tugas saya ya, karena emang itu harus dilakukan gitu. Coba aja dulu sekali, kalau udah kita terjun nih, udah sekali kita nyoba, pasti nanti bakalan terbiasa. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kan? Gitu ya Mbak. Bener sih karena asal saya mau berusaha untuk memulai pasti semuanya pekerjaannya selesai ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mbak Dela. Ya Mbak saya nanti mulai coba deh apa yang Mbak bilang tadi. Oke, kalau gitu Mbak Dela mau mulai dari mana nih rencananya kalau boleh saya tahu? Oke, jadi saya mau mulai memanage pekerjaan saya dulu. Mana yang lebih urgent, mana yang nggak urgent, mana yang kalau urgent itu bukan berarti saya harus selesaikan dulu ya Mbak, kerjakan dulu. Terus saya nanti bisa bikin to-do list juga biar tugas-tugas saya tuh nggak kelupaan gitu saya kerjain. Iya, baik. Nah, setelah itu apa yang akan eh, Mbak Dela rencanakan nih atau lakukan setelah selesai mengerjakan semua tugas-tugasnya? Setelah itu karena kan tadi saya bilang ya Mbak, saya tuh sebenarnya tahu kalau sebelum UAS tuh selalu kayak gini gitu keadaannya, selalu dapat tugas banyak gitu. Nah, saya mungkin semester depan ya Mbak akan mengerjakan tugas-tugasnya itu dan menyelesaikannya sebelum deadline pengumpulannya Mbak, dan keteteran. Wah, benar sekali Mbak. Itu cara yang paling efektif nih jika Mbak Dela bersungguh-sungguh dan melakukannya. Tapi nih Mbak, kalau misalnya nih saya nanti terjebak lagi dalam situasi seperti ini gitu, kayak saya tiba-tiba mageran lagi atau saya demotivasi lagi gitu. Nah, kira-kira apa yang Mbak yang saya lakukan? Oke.
Jika Mbak Dela terjebak lagi nih dalam situasi yang seperti ini gitu kan, mungkin Mbak Dela harus lebih bisa mengatur emosinya juga, karena Mbak Dela bilang kemarin gitu, Mbak Dela sadar selama ini tuh, karena tugas-tugas yang menumpuk terus, dan membuat Mbak Dela menjadi stres, terus mood-nya juga keganggu kan, dan berpengaruh ke lingkungannya Mbak Dela. Nah, kalau mudah keganggu kayak gitu, Mbak Dela juga jadinya sulit untuk berpikir. Iya Mbak, benar. Eh, Gimana Mbak caranya untuk mengatur emosi? Oke, Mbak Dela nanti bisa mencoba nih nenangin diri, coba untuk diam sebentar, terus mengatur pola pikirnya lagi. Lalu melihat nih mana yang lebih urgent, tugas atau kegiatan yang harus Mbak Dela lakukan terlebih dahulu. Karena dengan emosi yang stabil dan juga pikiran yang stabil, memudahkan kita untuk mengatur segala urusan kita. Dengan kegiatan ini tuh bisa dilakukan dengan meditasi mindfulness, Mbak Dela. Oh, bisa gitu ya Mbak? Ya, bisa. Karena meditasi itu memang cara yang efektif untuk mengatur emosi, Mbak Dela. Karena memang dari beberapa jurnal juga udah mengatakan hal itu kan, dan bisa dilakukan juga di rumah, tanpa tutor pun juga bisa, karena sudah banyak sekarang gimana tutorial dan caranya itu di YouTube. Nanti Mbak Dela bisa cari, dan juga nanti Mbak Dela bisa latihan dengan itu. Mungkin sekarang kita bisa nih sekalian mempraktekkan kalau Mbak Dela mau. Boleh Mbak? Oke, boleh ya kita sekalian praktek ya untuk tahu Iya gambarannya Mbak. gimana untuk Mbak Dela gitu. Sekarang Mbak Dela coba cari posisi yang nyaman duduknya. Boleh senderan, boleh. Udah? Udah Mbak. Oke. Nah, ini tuh juga bisa ya Mbak Dela dilakukan sambil tidur, atau Mbak Dela misalnya sebelum tidur nih malam mau melakukan ini juga bisa. Tuh. Sambil Oke. duduk di posisi nyaman, sekarang Mbak Dela boleh memejamkan mata. Sekarang Mbak Dela mulai atur pola nafasnya Mbak Dela. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas yang lebih dalam, kemudian hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Fokuskan pusat pikiran Mbak Dela ke pola nafas Mbak Dela yang sekarang. Bayangkan bagaimana oksigen yang dihirup masuk ke tubuh dan keluar dari tubuh. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Jika Mbak Dela kehilangan fokus, ada pikiran-pikiran yang masuk, biarkan saja, abaikan saja, perhatikan, dan dengari saja. Kemudian fokus lagi ke nafas Mbak Dela. Terus lakukan itu sampai tenang. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Sekarang rilekskan seluruh badan Mbak Dela, mulai dari pundaknya, rilekskan, lemaskan, kemudian ke tangan, rilekskan, lemaskan, kemudian ke kaki, rilekskan dan lemaskan.
Mbak Dela udah merasa tenang, udah merasa rileks, fokus ke pernafasan. Mbak Dela merasa tenang. Sekarang Mbak Dela boleh membuka matanya. Oke, setelah buka mata, Mbak Dela langsung berpikir energi positif langsung masuk ke dalam tubuh saya. Saya langsung tenang, saya langsung reda emosinya. Biasanya orang-orang melakukan ini tuh dengan musik relaksasi ya Mbak ya. Bisa diiringi dengan musik relaksasi, tapi kalau Mbak Dela nggak nyaman juga nggak perlu. Kalau lebih nyaman seperti ini ya it's okay. Dan kalau sampai ketiduran, nggak apa-apa, karena memang ini sering terjadi. Jadi gimana Mbak Dela sekarang perasaannya? Lumayan jauh banget sih Pak rasanya. Tadi saya ngerasa lebih enteng gitu, lebih plong juga karena kan fokus gitu ya Mbak. Tadi kan saya juga ngikutin instruksi Mbak ya. Saya nanti mungkin bisa coba rutin ya Mbak di rumah. Ini membantu banget sih Mbak menurut saya. Oke, enak ya Mbak berasa masuk gitu energi positifnya. Kita juga jadi lebih tenang gitu ya. Oke, bagus nih, Mbak Dela hebat sekali karena saya lihat Mbak Dela benar-benar mengikuti dengan sungguh-sungguh untuk memperlihat, dan ini juga memperlihatkan bahwa Mbak Dela ada berkeinginan penuh untuk adanya perubahan dalam diri Mbak Dela. Iya Mbak, karena kan saya juga apa ya, kayak capek gitu loh, nggak mau lagi kayak gini. Jadi saya mau berubah gitu Mbak. Oke, baik. Selanjutnya nih, dari yang kita bahas tadi, Mbak Dela mau melakukan apa nih ke depannya? Karena Mbak Dela bilang juga pengaturan emosi ini juga sangat membantu kan? Iya Mbak. Oke, yang saya mungkin akan lakukan ya Mbak, yang pertama itu untuk sekarang ya Mbak, untuk sekarang itu saya mau menyelesaikan tugas-tugas saya dulu dengan memilih dan memilah tugas mana yang lebih urgent untuk saya kerjakan. Terus kalau bisa mempermudah saya dan nggak lupa, nanti saya bisa bikin to-do list. Nah, yang kedua, untuk kedepannya, nanti saya akan berusaha mengubah perilaku buruk saya ini ya Mbak, yang suka menunda-nunda pekerjaan, dengan mencoba mengerjakan apa yang bisa saya lakukan lebih cepat, lebih baik kayak yang bilang tadi. Terus kayak nggak numpuk-numpuk kayak sekarang, karena kan saya juga udah tahu ya semester tuh kayak gini keadaannya. Terus yang ketiga, kalau nanti saya terjebak dalam kondisi seperti ini lagi gitu ya, kayak capek perasaan itu, saya bisa melakukan hal yang pertama, terus saya juga bisa kayak tadi ya Mbak, kayak yang kita praktekkan tadi, mengatur emosi dengan cara meditasi, gitu Mbak, kurang lebih. Oke, bagus sekali Mbak Dela. Nah, poin pertama itu memang juga bisa dilakukan ke poin, salah, maksud saya poin ketiga ya, tadi mengatur emosi, Iya, itu bisa dilakukan berbarengan dengan poin yang pertama tadi, gitu. Jika Mbak Dela membutuhkannya. iya Mbak, Oke, baik. iya. Jika sudah jelas nih, Mbak Dela juga udah tahu perencanaannya apa aja. Saya akan memberikan pekerjaan rumah untuk Mbak Dela dalam 1 minggu ke depan. Kerjaannya itu lakukan hal pertama yang paling mudah menurut Mbak Dela untuk dilakukan pada proses ini, untuk memulai proses ini. Apa itu Mbak kira-kira? Yang paling mudah kayaknya mau bantuin satu sih, menyelesaikan tugas-tugas saya dulu. Kayak saya pilih-pilih yang mana yang penting, yang mana nggak penting, dan yang mungkin yang lebih dekat deadline-nya gitu ya Mbak, yang lebih urgent, saya kerjain dulu, terus nanti bisa bikin to-do list juga.
Oke, baik. Sekarang, menurut Mbak Dela nih, apa sih nilai positif dan negatif dari perilaku yang Mbak Dela pilih tadi? Yang positifnya tentunya itu pekerjaan saya selesai ya Mbak. Pekerjaan saya selesai, saya bisa ngerjain tugas, terus saya dapat nilai ya tentunya. Terus juga saya nggak pusing, stres, capek gini lagi. Terus kayak buat negatifnya yang pasti susah untuk mulainya aja Mbak menurut saya. Oke, baik. Nah, berarti sekarang Mbak Dela udah paham betul nih tentang PR-nya ya. Maka dari itu sepertinya kita udah bisa menutup konseling pada hari ini. Untuk PR nanti bisa dilaporkan aja ya melalui WhatsApp karyawan biro lainnya. Nanti dikabari melalui CS Biro Psikosenter. Hari ini sesi terakhir ya Mbak berarti. Baik deh kalau kayak gitu. Oke, baik. Nah, berdasarkan pembahasan kita ya Mbak, apakah Mbak Dela benar-benar nih siap untuk mulai perubahan dalam diri Mbak Dela? Iya Mbak Isha, saya siap. Oke, siap ya. Harus tetap semangat ya dan percaya diri kalau Mbak Dela itu bisa. Oke, Iya Mbak. baik. Nah, Mbak, kalau Mbak Dela udah benar-benar siap nih untuk berubah, saya akan sedikit mengulas tentang mengapa minggu lalu Mbak Dela datang ke Biro Psikosenter ini dengan keluhan merasa stres karena tugasnya menumpuk, yang efeknya itu membuat Mbak Dela kehilangan motivasi dan mudah kelelahan, terus capek, bingung mau mulai mengerjakan yang mana dulu, terus kemudian tuh berimbas ke lingkungan Mbak Dela juga ya, karena di mana hal itu membuat Mbak Dela jadi orang yang lebih sensitif dan kemudian. Dan akhirnya dari hasil diskusi kita bisa tahu nih, ternyata penyebab Mbak Dela itu mengalami hal ini dalam kondisi yang seperti ini itu karena Mbak Dela suka menunda-nunda pekerjaan Mbak Dela sampai jadi menumpuk gitu kan. Tapi karena kebiasaan Mbak Dela inilah yang membuat Mbak Dela sadar kalau Mbak Dela terus-terusan kayak gini tuh malah membuat repot Mbak Dela sendiri gitu, yang jadinya capek Mbak Dela sendiri juga. Terus malah jadi keteteran juga gitu. Nah, dari situlah Mbak Dela memutuskan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih dikatakan terorganisir ya dalam menyelesaikan tugasnya dalam waktu dekat ini dan tidak menunda pekerjaan ke depannya. Setelah diskusi ini juga barusan tadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk berubah sesuai dengan yang sudah kita diskusikan bersama ya. Hal-hal tersebut itu yang pertama adalah memanage pekerjaan mana yang lebih urgent untuk dikerjakan lebih dahulu, kemudian juga dibuat to-do list. Yang kedua itu mengubah perilaku kebiasaan Mbak Adela yang suka menunda-nunda pekerjaan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga mengubah bukan mengubah, mengatur emosi Mbak Dela kalau Mbak Dela mengalami jatuh lagi dalam kondisi yang sama seperti ini. Iya Mbak, benar ya Mbak. Oke, baik. Jadi selama proses tadi kita ada dapat 3 kemampuan ya Mbak yang kita perdalami ya. Yang satu itu memanage pekerjaan yang didahulukan membuat to-do list. Kemudian yang kedua itu kemampuan untuk merubah kebiasaan menunda pekerjaan. Kemudian yang tiga adalah mengatur emosi. Ya betul ya Mbak? Iya benar Mbak. Oke, nah sebenarnya ketiga hal ini sama-sama bertujuan untuk membuat Mbak Dela
menjadi individu yang lebih terorganisir dan juga mengerjakan terorganisir dalam mengerjakan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu. Ya, dengan harapan Mbak Dela bisa terbiasa untuk tidak menumpuk dan menunda pekerjaannya juga. Ya Mbak, saya juga berharap seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya saya juga ingin bertanya dulu nih, Mbak Dela. Kira-kira siapa orang yang pernah Mbak Dela ajak bercerita gitu tentang masalah Mbak Dela ini? Biasanya cerita ke teman kampus ya Mbak, atau sahabat yang di kampus gitu, curhat. Oke, baik. Berarti bisa ya Mbak Dela diskusikan dengan sahabat atau teman kampusnya ini bisa meminta support atau dukungan jika Mbak Dela jatuh lagi ke dalam kondisi yang sama seperti ini gitu ya. Iya Mbak, nanti saya coba diskusikan sama teman saya. Oke, baik. Nah, kalau saya boleh tahu juga nih, sekarang apa sih yang Mbak Dela rasakan setelah proses konseling bersama saya? Rasa lebih plong gitu sih Mbak. Terus juga saya jadi tahu kan langkah awal saya yang harus saya kerjain. Terus juga saya juga tahu inti dari permasalahan itu apa. Gitu. Nah, alhamdulillah ya Mbak, berarti udah ada perubahan ya dalam pola pikir Mbak Dela sebelum datang ke sini dan sesudah datang ke sini ya Mbak ya. Mbak Dela? Iya Mbak. Oke. Ya. Oke. Nah, saya merasa senang sekali nih bertemu dan bekerja sama dengan Mbak Dela selama 2 minggu ini. Karena ini memang pertemuan terakhir kita, jadi kita cukupkan di sini ya Mbak ya. Namun jika nanti ternyata Mbak Dela masih membutuhkan seorang profesional, tenaga profesional di bidangnya, Mbak Dela boleh datang lagi ke biro kami, dan kami siap untuk membantu Mbak Dela. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayai biro kami, dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung Mbak Dela ya Mbak. Iya Mbak, saya juga senang banget ketemu sama Mbak Dinda. Mbak Dinda juga dengerin cerita saya dan memberi saya solusi itu ya Mbak. Makasih juga ya Mbak. Oke, terima kasih kembali ya Mbak Dela. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain tempat, dan jangan ragu buat nego saya Mbak. Halo Mbak Dela? Iya Mbak, baik. Ya Allah. Oke, baik. Terputus ya tadi, maaf ya Mbak. Iya, putus-putus Mbak. Oke, baik. Ya udah kalau gitu cukup sampai di sini dulu. Saya pamit ya Mbak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dela. Waalaikumsalam, siang juga Mbak.